Tuan Victor, Tuan muda kembali. Ash yang mendengar itu langsung keluar dari ruang kerjanya. Dengan langkah yang dipenuhi kemarahan, ia mendekati Brian yang terlihat bercakap-cakap akrab dengan beberapa pelayan. Melihat Ash datang, Brian langsung tersenyum ke arahnya. "Siang, Ai." Pelak. Suasana yang awalnya ramai langsung sepi, saat Ash melayangkan sebuah tamparan ke pipi Brian. "Ayah, kenapa?" Pelak. Tamparan yang diberikan tidak mampu melukai wajah Brian. Hanya terlihat bekas merah biasa. Ash langsung menendang perut Brian dengan kuat, membuat pria itu mundur beberapa langkah sambil memegangi perutnya. "Ayah, ada apa?" tanya Brian. Dia tak kesakitan sama sekali, hanya terkejut. "Kau masih bisa bersikap polos setelah semua yang terjadi?" Ash melirik Theo yang membawakan sebuah tongkat golf. Ash mengambil tongkat tersebut. "Bersiaplah, aku tidak akan bermurah hati kali ini." Tak ada yang berani menghentikan Ash. Orang-orang di sekitar hanya berani menonton sambil menahan ringisan dalam hati setiap kali ujung tongkat golf mengenai tubuh Brian. Pria itu tidak melawan atau menjerit sedikit pun, walaupun kini dia sudah kacau. Tubuhnya dipenuhi lebam dan darah, wajah tampannya juga. Meski sudah begitu, Ash tidak menghentikan perbuatannya. Ia merasa tidak puas jika Brian tidak mengeluarkan suara dan memohon berhenti. "Bach asteris ngan ini. Berani sekali kau menutup mulutmu." Ash menghantam kepala Brian, membuatnya terhuyung dan berlutut karena tak bisa menahan keseimbangan lagi. "Ayah." Suara Brian sama sekali tak bergetar. "Kenapa ayah melakukan ini?" Ash menggertakkan giginya. Wajah polos yang ditunjukkan Brian hampir saja menggores hatinya untuk memberikan sedikit kemurahan hati. "Kau berpura-pura tidak tahu. Kau sendiri yang membawa Elios kemari dan mengatakan dia adalah Shirley. Aku mempercayaimu dan memberikanmu hadiah. Tapi apa yang sudah terjadi? Semua yang kau lakukan adalah mempermalukanku. Nama Victor kini tercoreng karena ulahmu." Brian masih berwajah polos. "Apa ayah tidak ingat? Semalam setelah Elios datang, aku menemui ayah dan mengatakan semua itu adalah kebohongan agar bisa memanfaatkan Elios dengan baik. Theo juga ada di sana malam itu." "Tuan muda berkata jujur, Tuan," ujar Theo. "Diam kau. Aku yang membayarmu, bukan Brian," balas Ash. "Maafkan kelancangan saya, Tuan. Kenapa ribut sekali?" Itu adalah Charlotte. Saat melihat kondisi Brian, Charlotte langsung terkejut dan mendekatinya. "Brian, kau kenapa?" Charlotte memegangi pipi Brian dengan kuat. Jika itu orang lain, dia pasti sudah meringis dan menepis Charlotte. "Sayang, apa yang kau lakukan pada Brian? Apa salahnya?" tanya Charlotte. "Apa salahnya katamu? Bocah ini sudah membohongiku," balas Ash. "Ayah, sudah kubilang kalau semuanya hanya palsu," balas Brian. "Lalu kenapa Shirley menemukan yang asli? Sebagai seorang bagian dari Victor, kau sama sekali tidak berguna." Ash bersiap memukul Brian sekali lagi. "Tunggu, sayang." Charlotte menghentikan Ash. "Tolong jangan seperti ini. Aku tahu ini salah Brian, tapi bukannya kau keterlaluan? Kenapa kau malah membelanya? Sayang, kumohon." Ash menghela nafas. Ia melempar tongkat golf ke lantai, lalu merangkul pinggang Charlotte. "Kali ini aku cukup bermurah hati dengan tetap membiarkanmu hidup. Kau harus berterima kasih, karena ibumu menyuruhku mengampunimu," ujar Ash. Brian menatap Charlotte yang tersenyum penuh kepuasan. "Kurung bocah ini di kamarnya, jangan melakukan apapun tanpa perintah dariku, termasuk memberinya makan." Ash membawa Charlotte pergi. Brian menatap kepergian mereka dengan tatapan mata yang aneh. "Dia benar-benar menipuku. Sayang, sudahlah.
Tenangkan dirimu atau kau akan sakit. Charlotte yang duduk di sebelah Ash, terus berusaha untuk menenangkannya. Bach asteris dengan itu, sejak dulu aku memang sudah mencurigainya. Tapi aku diam dan memberinya kesempatan untuk membuktikan keberadaannya. Seharusnya, aku mencabik-cabiknya lebih awal dan menghabisinya. Sayang, bukankah itu terlalu baik untuknya? Apa? Dia telah melakukan hal besar yang mempermalukanmu. Kematian singkat tidak akan menyakitkan untuknya. Akan lebih baik, kalau membuatnya tersiksa pelan-pelan. Seperti, membuat putra kita yang baru lahir menjadi penerus Victor di depan matanya sendiri. Dia pasti akan tersiksa sejak hari itu. Kau benar, aku harus menyiksanya. Tapi hal terakhir yang kau katakan terlalu berisiko. Bagaimana jika dia merasa kesal dan akhirnya melakukan sesuatu yang buruk pada putra kita? Itu tidak akan terjadi, sayang. Kita bisa melumpuhkan satu persatu orang di dekatnya, sehingga dia merasa tidak berdaya. Kau selalu memiliki ide yang bagus. Ash mengecup punggung tangan Charlotte. Itu karena aku harus layak bersanding bersamamu, seseorang yang akan menjadi pemimpin keluarga terbesar nantinya. Charlotte bersandar di dada Ash. Tentu saja, aku akan menjatuhkan Shirley nanti. Pintu diketuk. Setelah mendapat izin, Theo masuk ke dalam. Raut wajahnya terlihat gugup dan khawatir, membuat Ash heran. Ada apa? Tanya Ash. Avanas Grigori datang berkunjung. Apa? Tidak mungkin seseorang dalam dunia gelap tidak tahu nama itu. Dia adalah seorang pria, yang berhasil membangun tahta tanpa adanya latar belakang keluarga yang baik. Dia membangun Grigori dengan tangannya sendiri, memimpin kelompok mafia di Rusia dan membesarkannya dalam waktu singkat. Dia terkenal kejam dan pintar, sama seperti Juan. Yang paling mirip, dia dan Juan sama-sama ditipu oleh Angela Tam karena terlalu mencintai wanita itu. Apa yang dilakukan seseorang seperti itu di kediaman Victor? Beliau sudah menunggu di ruang tamu, ujar Theo. Aku akan ke sana sekarang. Ash berdiri. Sayang, Tidak, tetaplah di sini. Dia masuk dalam jajaran salah satu individu yang harus dihindari. Ash keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Benar saja, di sana Avanas sudah menunggunya. Pria itu melipat satu kaki dan menyeruput teh dengan tenang, seperti sedang di rumah sendiri. Oh, apa Anda Tuan Ash Victor? Avanas tidak berdiri, meskipun Ash sudah mendekatinya. Benar, itu aku. Dan kau, Avanas Grigori, benar? Avanas meletakkan cangkir teh di atas meja. Benar, aku Avanas Grigori. Boleh aku tahu, kenapa seorang mafia hebat sepertimu menginjakan kaki di Victor? Avanas tertawa kecil. Jangan merendah, Tuan Victor. Aku sudah mendengar kehebatanmu di negaraku, kau adalah satu-satunya keluarga setelah Ran yang hampir menyamai Shirley. Ash hampir terpancing. Sama seperti rumornya, dia selalu memancing orang-orang di sekitarnya untuk marah, kemudian menertawakan mereka. Kedatanganku kemari, adalah untuk menemui putramu, Brian Victor. Ash terkejut. Apakah anak itu membuat masalah dengan Grigori? Tuan Grigori, putraku memang anak yang sangat nakal. Aku tidak bisa mendidiknya dengan baik karena suatu keadaan, itulah sebabnya kenapa dia selalu berulah. Kau tenang saja, aku sendiri yang akan menghukumnya nanti. Tuan Victor, kau salah paham. Sebaliknya, Brian telah banyak membantuku. Ash lebih terkejut. Apa kau tahu, kalau putramu adalah orang yang membantuku menangkap Angela Tam? Benarkah? Selain itu, dia juga membantuku mencari tempat yang bagus untuk menginap dan jalan-jalan di New York tanpa diketahui orang lain. Oh ya, seluruh tempat rekomendasinya sangat menyenangkan.
Aku benar-benar menikmati hari-hariku bersantai di New York berkat dirinya. Ash tidak bisa berpikir jernih karena cerita dari Avanas. Bisakah dia mempercayai Avanas? Atau itu hanya bualan semata? Tapi seseorang seperti Avanas tidak mungkin mengatakan omong kosong seperti itu. Brian memiliki satu permintaan, dia ingin aku bekerja sama dengan Victor, ujar Avanas. Ash tersentak. Bekerja sama dengan Victor? Aku sangat menyukai anak itu. Dia sangat unik, dari matanya aku bisa melihat semangat yang tinggi. Dia bilang, dia sudah sering mengecewakan ayahnya. Makanya, dia ingin membantu ayahnya untuk membesarkan dan memperluas kekuasaan Victor. Ash tidak tahu harus memberi balasan apa. Aku sangat iri padamu, Tuan Victor. Kau memiliki seorang putra yang baik. Jadi, apa kau akan bekerja sama dengan Victor? Avanas tersenyum. Itulah alasan kenapa aku datang kemari. Ash langsung tersenyum. Kalau begitu, kita bisa membicarakannya. Tapi di mana Brian? Aku sangat ingin bertemu dengannya dan bicara sebentar. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Brian sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa menemui siapapun sekarang, karena dokter menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Avanas sedikit kecewa. Sayang sekali, padahal aku sengaja kemari untuk menemuinya. Kalau begitu, bisakah kau titipkan salamku padanya? Katakan, kalau aku ingin bermain kartu dengannya lagi. Tentu saja. Avanas berdiri. Aku harus pergi sekarang. Kita bisa bicara lain kali, kan, Tuan Victor? Tentu saja, Tuan Grigori. Kau bisa menghubungiku kapan saja. Aku suka sikapmu. Ash mengantar Avanas sampai mobil. Saat mobil Avanas sudah meninggalkan Victor, ia buru-buru memasuki bangunan mansion. Ini tidak pernah diduga oleh Ash. Banyak orang yang mencoba bekerja sama dengan Grigori, sayangnya banyak yang gagal. Bahkan orang-orang dari keluarga besar juga ikut ditolak tanpa alasan yang jelas. Bekerja sama dengan mereka akan sangat menguntungkan bagi Victor. Panggil Brian. Brian duduk dengan santai di sofa sambil membaca buku. Tak peduli betapa parah luka yang ia peroleh, atau darah yang terus merembes keluar. Brian hanya tinggal menunggu waktu, sampai ayahnya datang dan memohon maaf kepadanya. Sampai kapan akan memandangiku seperti itu? Keluarlah, tidak apa-apa. Setelah perkataannya itu, seorang gadis kecil keluar dari tempat persembunyiannya di balik vas besar. Brian menatapnya, dia adalah Putri Charlotte. Anak itu membawa sebuah boneka kelinci yang bagian lengannya hampir putus. Kemari, ujar Brian. Ruby ragu, tapi ia tetap mendekat. Ia tidak duduk, hanya menatap Brian dengan wajah penasaran. Apa kau baik-baik saja? Tanya Ruby. Ya, tentu saja. Tapi itu terlihat sakit. Enggak kok, ini biasa saja. Aku ini kuat. Ruby menatap Brian dengan wajah polosnya. Setelah beberapa saat, ia duduk di sebelah Brian dan mengayunkan kedua kakinya. Apa kau tidak takut padaku? Tanya Brian. Tidak. Ngomong-ngomong, bukannya kita belum berkenalan? Siapa namamu? Ruby. Aku Brian. Halo, Brian. Apakah kau anak nakal? Tidak, kok. Ibuku bilang, kalau anak nakal akan dipukuli. Jadi, Brian adalah anak nakal. Brian menepuk kepala Ruby, mengganti tawanya dengan senyuman. Brian bisa melihatnya dengan jelas, beberapa lebam di tubuh gadis kecil itu. Brian memilih menatap boneka kelinci yang dibawa Ruby. Brian kembali tersenyum. Apa anak berusia 10 tahun memang sepolos ini?
Atau dia mengalami perkembangan yang lambat karena lingkungan tempat tinggalnya dulu? Brian. Ya. Apa kau punya nama lain? Nama lain? Maksudmu julukan? Aku punya. Oh, iya. Apa? Ruby sangat bersemangat. Wah, aku sedikit malu mengatakannya. Ayolah, katakan. Baiklah, baiklah. Mereka memanggilku An Enggila. An Enggila? Kenapa? Menurutmu? Ruby cemberut, aku tidak tahu, ini sangat sulit. Hahaha. Julukan-julukan seperti itu, tentu bukan hanya sekedar nama. Seperti Cecilia yang dijuluki Mawar Hitam karena kecantikan dan kekuatannya. Tuan Muda. Theo masuk ke dalam ruangan, Tuan Besar memanggil Anda. Brian tersenyum. An Enggila kini mendapatkan daging besar. Di tempat lain, Hans meregangkan tubuhnya, setelah menyelesaikan beberapa dokumen yang baru tiba. Hans cukup percaya diri, untuk menyelesaikan semuanya kurang dari 1 jam, seperti yang dilakukan Juan. Sayangnya, dokumen-dokumen ini tak seperti bayangannya. Rasanya seperti kembali ke masa sekolah, mengerjakan PR matematika dari guru yang menyeramkan. Kau sudah menyelesaikannya? Hans menatap Juan yang masuk ke dalam ruangan. Sudah, tapi tidak secepat NKK saat melakukannya. Tidak usah terburu-buru, yang penting kau pandai mengatur waktu antara bekerja dan beristirahat. Seperti kakak. Juan mengalihkan pandangannya. Kau sungguh berpikir aku pandai mengatur waktu? Tuan Shirley. Juan melirik bodyguard barunya yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Ada kabar dari Victor, Tuan Brian kembali pagi ini. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Juan. Bodyguard sedikit ragu. Ash tidak bisa menahan emosinya dan memukuli Tuan Brian dengan tongkat golf hingga babak belur. Sekarang Tuan Brian sedang dikurung di kamarnya tanpa diberikan pengobatan. Juan dan Hans tidak terkejut sama sekali. Mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Ada hal lain? Tanya Juan. Tuan Brian tidak berteriak atau kesakitan saat dipukuli, beliau terlihat aneh. Ini tidak aneh, Brian memang seperti itu. Dia terbiasa dengan segala macam luka yang menyakitkan. Semakin sakit lukanya, semakin kuat dia menahan diri untuk mengeluh, ujar Juan. Memangnya Avanas Grigori belum datang? Tanya Hans. Saya dapat laporan, mobil Avanas baru bergerak 5 menit yang lalu. Ini adalah permintaan Brian, dia menyuruhku mengirim Avanas setelah Ash melampiaskan amarahnya, ujar Juan. Kali ini, Juan bisa sedikit menebak apa yang akan dilakukan Brian. Di mana Cecilia? Mana ku tahu, dia menghilang lagi. Gina mengendikkan bahunya. Laura heran. Padahal dulu kau selalu dekat-dekat dengannya dan mengetahui segalanya. Sekarang kau sudah tidak tertarik lagi? Dia masih idolaku, tapi sekarang sudah biasa saja. Aduh. Gina meringis pelan saat jarum menusuk jarinya. Menyulam adalah pekerjaan yang menyusahkan. Gina melirik Laura yang fokus mengerjakan sulamannya. Entah kenapa, tiba-tiba saja Laura minta belajar menyulam dari Emma. Gina ikut melakukannya karena gabut, ia tak menyangka akan sesulit ini. Apa yang kau buat? Tanya Gina. Sebuah nama. Nama? Laura mengangguk. Hestia Luaya Shirley, aku akan memberi nama ini pada anakku nanti. Seperti nama perempuan. Memang. Gina terdiam sebentar. Apa Laura tidak mengetahuinya? Kenapa? Tanya Laura. Sepertinya akan sulit mendapatkan anak perempuan. Aku tahu, seluruh keturunan Shirley adalah laki-laki karena gen yang sangat kuat. Lalu kenapa kau malah menyiapkan nama perempuan? Siapa tahu, kan? Kau menyiapkan sesuatu yang sia-sia.
Laura mengendikkan bahunya, tak peduli. Laura. Apa kau tidak berpikir kalau Juan mandul? Laura berhenti menggerakkan jarum. Apa? Kalian sering berhubungan, kau juga subur dan hasil tesmu sangat baik. Lalu kenapa kau belum hamil? Bisa saja Juan masalahnya kan? Laura tak menjawab, ia hanya menunjukkan ekspresi aneh yang tidak dapat dikendalikannya. Gina langsung gelagapan. Aku hanya bercanda, jangan dibawa serius. Aku yakin, ini hanya keterlambatan biasa. Laura tidak menjawab, ia kembali melanjutkan kegiatan menyulamnya. Hal ini membuat Gina merasa bersalah. Aku minta Aku mau makan kue. Ya. Laura menatap Gina dengan tegas. Kue krim dengan isian selai stroberi dan potongan beri yang segar. Aku akan memberitahu pelayan. Gina keluar untuk memberitahu pelayan yang ada di depan. Ia merasa sangat bersalah karena tidak menyaring kata-katanya saat bicara dengan Laura. Sementara Laura, ia meletakkan peralatan menyulam di atas pangkuannya. Kepala didongakkan dengan kedua mata terpejam. Tangannya bergerak menyentuh perut yang keras.